Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Al-Fadli dengan NIM 2012301159. Di sini saya akan membuat video tugas usul fiqh dari dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Baiklah, saya akan masuk dengan materi pengertian hakikat dan majas. Hakikat itu berasal dari hakot yang bermakna tetap, pasti, benar, sesuai kenyataan. Lafaz yang digunakan pada makna yang ditetapkan sesuai aslinya. Kesepakatan pertama, membaca dan memahaminya. Ada 3 unsur dari hakikat: makna asal yang melekat pada lafaz. Yang kedua, tidak memerlukan qarinah tambahan. Yang ketiga, menjadi acuan utama pemahaman teks. Yang selanjutnya itu majas. Majas dari kata jawaza, artinya melewati, perpindahan, dan menyeberangi. Lafaz yang mengandung makna perpindahan dari makna asal menuju makna lainnya karena adanya qarinah tertentu. Dan ada 3 pembahasan tentang majas. Yang pertama, berpindah dari makna asal. Yang kedua, memerlukan qarinah indikator tertentu. Yang ketiga, memperluaskan jangkauan bahasa. Yang selanjutnya ada 4 pembagian hakikat. Yang pertama, hakikat lughawi, yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna bahasa aslinya. Al-insani, yang contoh al-insan, makhluk sesuai berakal. Yang kedua, hakikat syar'i, lafaz yang digunakan makna ditetapkan oleh ahli syariat. Dengan contoh, sholah dengan arti ibadah dengan syarat tertentu. Yang ketiga, hakikat uruf khusus, lafaz yang digunakan maknanya digunakan kelompok tertentu. Contohnya i'rab, rafa dengan istilah ahli nahwu. Yang keempat, hakikat uruf umum, lafaz yang maknanya digunakan kelompok umum. Dengan contoh, dabbah dimaknai dengan hewan melata. Selanjutnya, 4 pembagian majas. Yang pertama, majas ziyadah, penambahan makna dengan ungkapan lain. Dengan contoh, tangan dimaknai dengan kekuasaan. Yang kedua, majas nuksan, pengurangan atau penindaan huruf dengan lafaz. Dengan contoh, fas'alul quryah, dengan artinya tanyailah desa itu. Yang ketiga, majas isti'arah, peminjaman makna umumnya dipakai penyair dengan gaya bahasa metaforis dalam syair. Yang keempat, majas nakel, pemberian simbol pada sesuatu. Dengan contoh, api yang membara, semangat penuh juang. Selanjutnya masuk ke dasar hukum. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 dijelaskan dengan arti, kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari 147. Muslim sejati adalah orang muslim yang selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Selanjutnya, perdebatan eksistensi majas dalam Al-Quran. Jumhur ulama menerima. Quran Surat Yusuf ayat 82, was'alil qaryah, dengan arti tanyalah penduduk negeri itu. Lafaz al-qaryah, desa, mustahil dipahami hakiki karena membangun fisik tidak dapat diajak bicara. Dipahami majas sebagai penduduk majas mursal. Majas dipandang sebagai kekayaan bahasa Al-Quran dengan mencerminkan kemukjizatannya, bukan kelemahannya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menolak. Quran Surat Hud ayat 1, ayat yang disusun rapi dan dijelaskan terperinci. Konsep majas dinilai tidak dikenal pada masa salaf al-salih dan berpotensi menimbulkan penyimpangan penafsiran, terutama pada sifat-sifat Allah. Ayat Al-Quran bersifat api dan terperinci dinilai bertentangan dengan konsep majas yang bermakna luas. Yang selanjutnya studi kasus lafaz iyad dalam Quran Surat Al-Fat ayat 10. Istinbat bila tasbih, pendekatan kalangan salafiyah, menerima lafaz iyad dalam kurung tangan sesuai makna hafiyahnya, maka makna hakiki sesuai nas, tanpa menyamankan dengan tangan makhluk dan tanpa takwil
ke makna lain. Takwil pendekatan Asy'ariyah dan Maturidiyah memahami yat secara majizi sebagai kekuasaan qudratullah, berdalil bahwa makna ini lebih luas dan lazim digunakan dalam bahasa Arab. Yang selanjutnya ada 3 mazhab pemaknaan sifat Allah. Yang pertama tahfidz, yang kedua takwil, yang ketiga al-istinbat. Tahfidz yaitu menyerahkan hakikat makna kepada Allah tanpa penakwilan. Takwil mengalihkan makna kepada makna majizi yang sesuai dengan atau kekuasaan. Al-istinbat menempatkan makna sesuai zahir nas tanpa tasbih, yaitu penyerupaan. Yang terakhir penutup, yaitu kesimpulannya hakikat berfungsi sebagai makna dasar dan acuan yang selalu diutamakan dalam pemahaman. Majaz berfungsi sebagai ekspansi makna yang memperluas jangkauan bahasa dalam menyampaikan pesan yang tidak selalu dapat diungkapkan secara harfiah. Perbedaan pemahaman lafaz sebagai hakiki atau majaz penghasilan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Yang terakhir, kajian majaz tetap relevan dibahas di zaman kontemporer menghadapi tantangan intelektual yang semakin kompleks.